Musibah bencana kebakaran di Amerika Serikat benar-benar menemui titik puncaknya. Bayangkan saja, kebakaran hutan Los Angeles belum selesai. Namun titik api baru kembali ditemukan meluas di wilayah-wilayah lain yang entah apa penyebabnya. Di lereng bukit dekat Danau Kastaik, sebelah utara Los Angeles misalnya, kebakaran telah menghanguskan ribuan hektar lahan dalam hitungan jam saja, memberikan resiko keracunan gas di udara. Sementara kebakaran lain di wilayah selatan dekat San Diego telah mendorong dikeluarkannya perintah evakuasi wajib dan peringatan bagi warga untuk meninggalkan rumah mereka. Benarkah California AS kini tak ubahnya sebuah neraka yang terus-terusan terjadi kebakaran di wilayahnya di mana-mana? Selengkapnya kita akan bahas 5 kebakaran AS meluas membuat pengungsi di Amerika seperti di Gaza. Tapi sebelum itu pastikan kalian udah like dan subscribe channel Republika Mahasiswa ya. Let's go! 1. Pengungsi kebakaran AS seperti di Gaza. Kebakaran Los Angeles yang terjadi sejak awal tahun 2025 diperkirakan telah merusak belasan ribu hektar lahan dan menghancurkan lebih dari 12.300 bangunan yang kerugian materinya menyentuh angka ribuan triliun rupiah. Karenanya dalam situasi yang mendesak, mereka yang terdampak mau tak mau diharuskan untuk mengungsi, meninggalkan rumah mereka yang hangus terbakar. Menariknya, bencana kebakaran Los Angeles kerap kali dimirip-miripkan dengan apa yang terjadi di Gaza. Jika sebelumnya kemiripan dilihat dari luas daerah terdampak dan kerugian ekonomi yang besar, maka dalam kasus terbaru ini, kondisi pengungsian di Santa Anita, Amerika Serikat disebut sama seperti situasi di pengungsian Gaza. Hal ini bermula ketika rekaman yang menampilkan pengungsi kebakaran Los Angeles tersebar luas di sosial media dan viral. Dalam video tersebut terlihat orang-orang berkerumunan sangat ramai hingga membludak. Tidak ada tenda maupun alas yang memadai, kecuali tumpukan harta benda berserakan yang sempat mereka selamatkan dari ganasnya kobaran api tempat tinggal mereka. Nah, hal ini lantas mengundang reaksi warganet untuk selanjutnya membandingkan kemalangan pengungsi di Los Angeles, Amerika Serikat dengan pengungsi di jalur Gaza. Bedanya kini masyarakat Gaza telah kembali ke rumah setelah gencatan senjata diberlakukan. Sedangkan penderitaan warga Amerika Serikat seolah baru saja dimulai. Terlebih titik kebakaran baru muncul memperburuk keadaan serta memperpanjang pemulihan wilayah yang terdampak luas. Presiden Amerika Serikat Donald Trump sempat menyinggung peristiwa kebakaran di Los Angeles dalam pidato pelantikannya. Ia bahkan mengakui bahwa orang kehilangan rumahnya, namun ia bersikap enggan untuk menggelontorkan dana bantuan terhadap hal yang terjadi saat ini. Wah, apakah karena yang terkena musibah kebanyakan orang-orang kaya elit ya? Dan yang berhaluan berbeda paham dengan partainya Donald Trump. Tapi gimana tuh menurut kalian? 2. Kondisi kebakaran seperti di neraka. Padatnya pengungsian seolah menjadi wajar ketika melihat jilatan api di kawasan perbukitan California yang semakin meluas. Ini bukan sekedar ancaman sehari atau 2 hari saja. Berdasarkan pantauan titik api baru di barat laut kota Los Angeles, BBC membagikan pembaruan informasi yang memperlihatkan buruknya situasi kota saat itu. Asap akibat kebakaran membumbung tinggi hingga mendekati jalan raya yang berisiko terjadinya keracunan gas udara terhadap warga sekitar. Sementara penduduk yang khawatir berusaha membantu pemadaman, sedangkan sisanya lebih memilih untuk segera mengungsikan diri saja. Tapi Ed Fletcher yang bekerja untuk Badan Pemadam Kebakaran, CAL FIRE, optimis dengan pemadaman kali ini. Menurutnya, angin belum terlalu kencang dan ada banyak petugas yang berusaha menjinakkan api sekarang. Kendati demikian, pengakuan tak senada justru datang dari penduduk sekitar. Seorang perempuan yang mengungsi dari rumahnya mengatakan kepada NBC4 bahwa ia terjebak di Interstate 5, jalan raya transportasi utama California yang melintasi negara bagian tersebut. Itu tampak seperti awan, tetapi saat Anda mendekat, itu terlihat seolah kami sedang berkendara ke neraka. Ungkapnya tentang penampakan asap hitam dan jilatan api merah yang dilihatnya ketika perjalanan
gegasnya untuk mengungsi. Apalagi beberapa jalan raya antar negara bagian di wilayah itu memang sudah ditutup karena kebakaran. Menanggapi api yang terus muncul pasca kebakaran di Palisades dan Eton di dekatnya membuat perempuan itu takut sekaligus bingung harus bagaimana. Ini benar-benar saat yang mengerikan di daerah ini, begitu ia menambahkan. Wah, seolah kondisinya sangat horor banget ya di sana guys. 3. Kebakaran meluas ke wilayah Hughes. Kebakaran hutan baru terjadi lagi di wilayah utara Los Angeles, menandai babak baru dalam sejarah bencana paling merugikan di Amerika Serikat. Bagaimana tidak, kebakaran yang dikenal sebagai Hughes Fire pada Rabu 22 Januari kemarin telah menghanguskan lebih dari 9.400 hektar lahan dalam hitungan jam saja. Ini dipicu oleh angin kencang dan vegetasi semak-semak kering yang mudah terbakar. Situasi ini berakhir dengan evakuasi wajib bagi lebih dari 31.000 warga setempat yang tinggal di sana. Sheriff Los Angeles County Robert Luna menambahkan 23.000 lainnya telah diperingatkan kemungkinan harus mengungsi juga. Sementara satu penjara di wilayah itu telah mengevakuasi hampir 500 narapidana yang ditempatkan di sana. Menurut laporan angin, kala itu bertiup sekitar 32 km per jam hingga 48 km per jam. Tetapi kecepatannya dapat meningkat berpotensi memperparah kobaran api yang berkemungkinan terbentuknya tornado api ataupun material api yang menyebabkan munculnya titik api baru. Kebakaran Hughes lantas menjadi salah satu insiden besar di awal tahun yang membebani petugas pemadam kebakaran di California, Amerika Serikat. Kawasan terdampak bahkan mendekati luas wilayah yang terkena kebakaran Eaton sebelumnya. Juru bicara Angeles National Forest, Dana Dirkes, menyoroti bagaimana angin dan keberadaan semak-semak kering membuat kebakaran baru-baru ini jauh lebih sulit dipadamkan dari api biasanya. Kami tidak memiliki musim kebakaran di California, kami memiliki tahun kebakaran saja, katanya kepada BBC. Helikopter dan pesawat pemadam kebakaran pun dikerahkan untuk membantu menghentikan laju penyebaran api. Namun medan yang sulit membuat upaya ini membutuhkan waktu yang lama dan kerja sangat-sangat ekstra. Wah, kayaknya pemadam api di sana sedang lembur-lemburnya ya. 4. Wilayah San Diego ikut terbakar. Selain kebakaran di Hughes, kebakaran yang melanda San Diego juga menandai titik api baru yang mengepung California belum lama ini. Mengutip CNN, kebakaran yang dimaksud tersebar dalam 3 titik berbeda. Pertama, kebakaran terjadi di selatan Palamesa, California dekat Old Highway 395 dan Lilac Road pada Selasa sekitar pukul 1.20 waktu setempat. Kedua terjadi di Pala, tepatnya di utara Interstate 15 dan Highway 76. Jika kebakaran Palamesa membakar sekitar 80 hektar wilayah, maka kebakaran Pala membakar sekitar 17 hektar saja. Dan lajunya dihentikan dengan cepat oleh petugas pemadam kebakaran sehingga situasi menjadi lebih tenang. Perintah evakuasi sempat diberlakukan untuk wilayah di utara Palamesa, tetapi dicabut setelah pukul 4 pagi yang dimana kondisi semakin stabil. San Diego County Fire mengatakan di media sosial bahwa petugas pemadam kebakaran telah menghentikan laju kebakaran. Dalam hal ini kobarannya hanya membakar sekitar 1 hektar wilayah saja. Kendati demikian, peringatan bendera merah untuk pegunungan dan lembah di wilayah San Diego County sempat diberlakukan hingga Selasa malam. Adapun asal muasal kebakaran di San Diego masih belum diketahui dan masih diselidiki. 5. Presiden Trump enggan memberikan bantuan. Di tengah musibah yang menimpa warga Los Angeles di California secara luas, sikap Presiden Donald Trump yang enggan menyalurkan dana bantuan menjadi perhatian masyarakat AS. Dalam wawancara yang disiarkan Rabu malam, Trump menyebut kemungkinan dirinya akan menahan bantuan untuk California hingga negara bagian itu menyesuaikan cara mengelola sumber daya airnya yang langka. Saya rasa kita tidak boleh memberikan apapun kepada California sampai mereka membiarkan airnya mengalir, kata Trump kepada Sean Hannity dari Fox News. Hal ini sebagaimana majalah Time membahasakan Trump secara keliru mengklaim upaya konservasi ikan di California bagian utara negara bagian telah bertanggung jawab atas habisnya air hidran kebakaran
kebakaran di daerah perkotaan untuk memadamkan api. Kemudian dalam keterangan pada Jumat pagi, Trump tampaknya menghubungkan bantuan ke California dengan undang-undang identitas pemilih. Saya ingin melihat dua hal di Los Angeles, California, katanya kepada wartawan. Kartu identitas pemilih sehingga masyarakat memiliki kesempatan untuk memilih. Dan saya ingin melihat air dilepaskan dan dialirkan ke Los Angeles dan seluruh negara bagian. Itulah dua hal yang ditekankan. Setelah itu saya akan menjadi presiden terhebat yang pernah ada di California, NBC News mengutip dalam rilisnya. Sebagai tanggapan, Partai Republik California menolak usulan sang presiden AS itu. Penentangan dari beberapa anggota DPR pun disinyalir makin memperumit hubungan yang sudah tegang antara California yang liberal dengan pemerintahan Trump kedua yang berpandangan berbeda. Amerika Serikat benar-benar berada dalam status darurat bencana. Bahkan ketika kebakaran mereda dan hujan akan segera turun. Ketakutan baru berupa banjir, udara tercemar akibat gas kebakaran, dan tanah longsor menanti di depan mata. Lalu bagaimana pendapat kalian mengenai musibah yang secara beruntun terus-menerus menguji Amerika Serikat? Apakah ini karma atau azab dari Allah karena Amerika bertanggung jawab atas terjadinya genosida yang terjadi di Gaza? Ataukah alam hanya sedang tidak baik-baik saja untuk warga Amerika Serikat? Coba tulis tanggapan kalian di kolom komentar ya.